Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2 semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, sudah siap untuk pelajaran hari ini? Nah, hari ini masih bersama dengan Ibu April, kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran kedua. Ayo siapkan bukunya dulu. Selanjutnya, materi yang akan dipelajari. Nah, ada teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda, menjelaskan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, ayo mengamati. Nah, Istana Pasir, ada teks bacaan mengenai Istana Pasir akan dibacakan ya. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada dua jenis istana pasir. Pertama, khas istana pasir, terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Nah, ini adalah teks mengenai istana pasir. Nah, anak-anak, kalau kalian sudah pernah ke pantai, mungkin kalian juga sudah pernah ya membuat istana pasir, atau kalian juga sudah pernah melihat bagaimana sih istana pasir itu, ya kan? Nah, istana pasir ini dibuat dengan menggunakan pasir dan air, dengan bantuan alatnya itu berupa ember dan sekop. Tidak hanya dilakukan oleh anak-anak, namun membuat istana pasir bisa dilakukan dengan orang dewasa. Orang dewasa ini membimbing anak-anak untuk membuat istana pasir. Nah, seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, halaman 185 sampai 187. Ada pertanyaan. Ibu bantu ya. Nomor 1. Apa bahan utama membuat istana pasir? Nah, tadi dalam bacaan, bahan utama dalam membuat istana pasir yaitu pasir dan air. Untuk nomor 2, 3, 4, dan 5, anak-anak bisa mengerjakan sendiri ya, dengan menyimak teks bacaan mengenai istana pasir tadi. Selanjutnya, keragaman benda di pantai. Ada air, pasir, ember, sekop, dan kerang. Nah, sama seperti yang bacaan selanjutnya, sebelumnya maksudnya, misalnya nama benda, kita nulis air. Lalu ciri-ciri bendanya seperti apa? Nah, air itu merupakan benda cair dan memiliki bentuk yang menyesuaikan wadahnya. Ya kan? Nah, nanti anak-anak bisa milih. Mungkin nomor 2 bisa pasir, nomor 3 ember, atau nomor 2 sekop, nomor 3 kerang, nomor 2 ember, nomor 3 kerang, atau nomor 2 sekop, nomor 3 kerang. Lalu menuliskan ciri-ciri bendanya ya anak-anak. Mudah kan? Nah, selanjutnya, berdasarkan pengamatanmu, kelompokkanlah yang termasuk benda tetap dan benda yang tidak tetap. Berikan tanda centang untuk benda yang tetap. Nah, di sini ada pasir, ada sekop, ada binatang laut, ada bintang laut, ada udang, ada kepiting, ada lumba-lumba, ada ember, ada cetakan istana pasir, ada botol air maksudnya. Lalu ada kerang dan ada minyak. Kira-kira dari sekian benda ini mana yang merupakan benda tetap? Nah, benda tetap itu baik ukuran maupun bentuknya ya anak-anak. Nah, yang termasuk benda tetap salah satunya yaitu pasir. Nah, selain pasir nih, anak-anak bisa cari mana sih yang merupakan benda tetap. Lalu nanti diberikan tanda centang. Seperti itu ya anak-anak. Mudah kan? Nah, selanjutnya halaman 188 sampai 189. Nah, ada teks percakapan.
Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf Benny, tetapi itu bukan sampah kami. Benarkah itu Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Benny. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Tetap, kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Bagaimana kalau kita praktikkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Hore! Nah, itu tadi teks percakapan mengenai aturan atau tata tertib yang ada di tempat umum. Nah, misalnya salah satunya itu adalah membuang sampah pada tempatnya, pada tempat sampah. Sama dengan aturan yang ada di rumah, kita harus menjaga kebersihan dengan menjaga kebersihan di rumah. Contohnya membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya halaman 189. Nah, kemudian kalian diskusi dengan teman sebangkumu atau dengan orang tuamu, karena kan kalian biasa di rumah. Aturan di rumah itu apa saja ya? Misalnya, mencuci tangan sebelum makan. Nah, mungkin kan anak-anak di rumah juga banyak kan ya aturan. Nah, tujuan dari aturan itu agar kita menjadi disiplin dan memiliki manfaat yang banyak untuk diri kita. Kita bisa belajar untuk bertanggung jawab, misalnya aturannya setelah bangun tidur membersihkan tempat tidur. Nah, di situ kita diajarkan untuk belajar mandiri agar kita tidak menggantungkan dengan orang tua kita. Nah, nanti diskusi ya dengan orang tua atau kakak kalian, lalu tulis aturan yang ada di rumah kalian di sini. Nomor 2, 3, 4, dan 5. Seperti itu ya anak-anak. Paham? Iya. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada salah kata dari Ibu. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengerjakan dan sudah belajar bersama dengan Ibu pada hari ini. Tetap semangat ya anak-anak. Walaupun kalian belajar di rumah, kalian juga bisa belajar dengan orang tua kalian atau kakak kalian. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan tetap sering-sering cuci tangan ya anak-anak, dan tetap jaga jarak. Selain itu, kita harus selalu pakai masker jika bepergian. Nah, terima kasih ya anak-anak sudah mendengarkan Ibu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.